Isu-isu ekonomi hijau, ekonomi biru ini akan sangat dominan dalam pencapaian ke depan, dan menurut saya isu ekonomi ini akan mendominasi paling tidak dalam transformasi kita ke depan. Alhamdulillah bisa maju 5,31% tahun lalu, pertumbuhannya tahun ini sekitar 5%, tapi kita harus hati-hati. Karena di Amerika sendiri dalam waktu kurang dari seminggu ada 2 bank rontok. Bukan salah mengelola memberi kredit, tapi salah mengelola menerima deposito. Pengelolaan depositonya itu akhirnya mengakibatkan bank tersebut di rush oleh nasabahnya dan akhirnya harus tutup. Salah satu bank terbesar dunia, ini bukan Amerika tapi dunia, namanya Credit Suisse. Sahamnya turun 40% dalam 2 jam. Hanya karena ada satu statement dari pemegang saham yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menambah modal lagi. Market langsung panik. Nah, ini yang saya sebut era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Saya menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini adalah ekonomi masa depan Indonesia. Puluhan tahun setelah merdeka, kita mengandalkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi kita pada ekonomi ekstraktif. Mengandalkan sumber daya alam. Banyaknya sayangnya masih diekspor secara mentah. Perlahan beberapa tahun terakhir kita mulai melakukan hilirisasi. Sehingga nilai tambah dan jumlah lapangan kerja bisa dirasakan di Indonesia. Bayangkan coklat yang diekspor secara mentah ke Belgia. Diolah di sana, kembali lagi masuk ke Indonesia dan kita makan sebagai Belgium chocolate. Berarti kita tidak menikmati nilai tambah, tidak menikmati lapangan kerjanya. Nah, ekonomi kreatif kita justru tumbuh dan berkembang karena kekayaan intelektual. Setiap produk yang memiliki imajinasi, inovasi, dan kreativitas memiliki kekayaan intelektual. Nilai tambahnya ada di Indonesia dan dirasakan lapangan kerjanya untuk masyarakat kita. Kuliner 42%. Selama kita masih punya perut dan mulut, industri kuliner akan bertumbuh. Fashion 18%. Sekarang kita menjadi epicentrum dari modus fashion dunia. Muslim fashion bertumbuh dengan pesat. Sustainable fashion, pakaian yang kita pakai harus memiliki aspek keberlanjutan, tumbuh besar. Dari 17 subsektor, 3 teratasnya ditutup dengan kriya atau kerajinan tangan, 15%. Ini 3 subsektor teratas yang memberikan dampak yang luar biasa. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia bukan oleh usaha besar, tapi justru oleh para UMKM yang ada di 3 subsektor terbesar ini. Kami 24 Februari lalu meluncurkan Creative by Indonesia, di mana ini merupakan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif kita. Dan dengan peringkat 3 besar dunia, total nilai tambah ekonomi kreatif itu sudah mencapai 1.300 triliun. Saya ingin mengajak yang hadir di sini mudah-mudahan ikut menggeluti dan bersama kita bangun tatanan ekonomi baru kita yang serba digital berbasis ekonomi kreatif. Generasi muda harus mau dan mampu untuk meningkatkan literasi digital. Karena sekarang kalau saya tanya, mencari kerja gampang atau susah? Susah. Betul. Oleh karena itu, kita harus kembangkan entrepreneurship, kewirausahaan dalam bentuk bisnis digital. Ini sangat terbuka dan bisa kita lakukan sedari awal, sedari dini. Di ekonomi kreatif misalnya yang paling bertumbuh besar adalah konten, baik itu melalui fotografi atau video. Kita harus mempromosikan destinasi-destinasi wisata melalui platform apapun yang kita miliki. Mendukung bahwa pariwisata kita dan ekonomi kreatif kita peduli terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana Indonesia Care sekarang menempatkan posisi pariwisata Indonesia naik 12 peringkat dalam 2 tahun terakhir, mengalahkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina sebagai destinasi terbaik di Asia Tenggara. Di tahun 2024, kita mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah. Nah, kalau kita bicara ekonomi syariah, ini kekuatannya ada di ekonomi kreatif dan di pariwisata. Potensi kita akhirnya bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja mencapai angka 4,4 juta lapangan kerja. Pusat ekonomi syariah di dunia tahun 2024 bukan mustahil. Apalagi kita memiliki kekuatan perkembangan dalam negeri dan pertumbuhan di kala ekonomi dunia mengalami pelambatan. Kita masih terus bertumbuh dan kita harus terus pastikan bahwa target kita di tengah-tengah
situasi VUCA, kita mampu untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja tahun 2024. Amerika mengalami krisis perbankan karena negara dengan ekonomi terbesar di dunia mengalami gejolak. Argentina mengumumkan inflasi 100%. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Keterjangkauan harga kita kelola dengan baik. Kita jauh lebih baik dari Argentina. Argentina pernah menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Kita menuju ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Jangan sampai apa yang terjadi di Argentina terjadi di Indonesia. Wisata kesehatan. Saya sangat menaruh perhatian karena kalau 160 triliun yang kita habiskan untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri, itu bisa setengahnya aja ada di Indonesia. 80 triliun akan masuk ke dalam ekonomi kita dan akan memberdayakan banyak sekali lini-lini kesehatan kita. WHO baru saja menyampaikan akibat pandemi, jumlah tenaga kesehatan di negara-negara yang berkembang menyusut secara tajam karena pindah ke negara-negara yang maju. Oleh karena itu, Unisula memiliki tanggung jawab karena sudah memiliki fakultas kedokteran dan memiliki langsung secara 360 derajat ekosistem industri kesehatan untuk mendukung bagaimana kita mengembangkan wisata kesehatan. Siap semua?